Ekonom senior Rizal Ramli melontarkan kritik keras terhadap keputusan pemerintahan Presiden Jokowi yang menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Itu ofensif, tapi super ngawur. Ini malah mau subsidi, macam-macam. Itu salah kaprah. Lebih bagus subsidinya diberikan untuk memompa peningkatan produktivitas rakyat. Kalau ngomong ekonomi kita memang sudah mengalami pemerosotan. Karena semua indikator makro itu merosot lebih rendah dari 10-15 tahun yang lalu. Ya kan tadi yang kita buang 502 triliun, BLT itu katakanlah 20 juta orang ya, 20 juta dikali 1 juta kan tetap 20 juta dikali 6 bulan, jadi relatif jauh lebih rendah, nggak sampai 100 triliun. Dan rakyat yang langsung menerima tepat sasaran dan rakyat itu bisa belanja lebih banyak lagi sehingga ekonomi tetap bergulir daripada dibuang jadi asap. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Dan lagi lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Saya ingin garis bawahin ini. Ini masalah kita rame-rame, seperti kita menghadapi COVID, masalah dunia juga masalah Indonesia. Jadi kita harus satu, harus kompak. Jadi jangan ada bicara pemerintah tidak paham. Kami sangat paham masalahnya dan ngerti sampai detail apa yang kami harus lakukan. Jadi siapa berbuat apa, bagaimana nahan inflasi, bagaimana tadi mengerjakan inflasi di pangan dan seterusnya, kami sangat paham. Jadi kalau ada yang bicara sana-sini, itu tidak benar. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh ngitung betul sebelum diputuskan. Rizal Ramli pun lewat unggahannya di Twitter Sabtu 3 September 2022 menilai keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM subsidi tidak kreatif. Selain itu, Rizal Ramli juga menilai pemerintahan Presiden Jokowi selalu mencari cara yang mudah, yakni dengan menambah utang dan menaikkan harga-harga yang dampaknya membuat rakyat miskin susah. Pemerintahan Jokowi tidak kreatif, selalu mencari cara yang gampang, yaitu menambah hutang dan menaikkan harga-harga yang bikin susah rakyat, ujar Rizal Ramli. Lantaran hal tersebut, Rizal Ramli melontarkan sindiran keras terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan menyebut pejabat yang ilmunya hanya segitu-segitu saja, tidak usah sampai S3. Pejabat yang ilmunya cuma segitu, tidak usah S3, tegasnya. Kritikan Rizal Ramli itu pun ia lontarkan lantaran saat ini negara-negara lain menurunkan harga BBM, namun Indonesia malah memilih menaikkan. Negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia menaikkan, dasar goblok, kata Rizal Ramli dengan sindirannya. Hingga berita ini ditayangkan, belum ditemukan tanggapan dari pihak pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait kritikan Rizal Ramli tersebut. Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi yang sudah ditetapkan saat ini tidak akan membuat rakyat menderita. Pasalnya keputusan tersebut telah dipersiapkan dengan matang dan dilakukan dengan hati-hati. Kenaikan harga BBM itu sudah kita hitung bahwa itu yang terbaik daripada tidak menaikkan BBM, ujar Luhut Binsar Panjaitan di Institut Teknologi Del Toba, Sumatera Utara, Sabtu 3 September.
Luhut sebagai yang ikut memutuskan kebijakan tersebut menjamin bahwa keputusan menaikkan harga BBM tidak dimaksud untuk mencederai rakyat. Pemerintah tidak akan mencederai rakyatnya. Saya jamin karena saya di pemerintah dan saya ikut penentu polis. Dan saya katakan tadi tidak mau saya lihat ada generasi Indonesia karena polis kita ikut jadi menderita, sambungnya. Dia meminta masyarakat untuk mendukung langkah yang sudah diambil pemerintah. Semua rencana sudah kita buat secara terbuka membuat Indonesia menjadi kompetitif, kata dia. Luhut mengatakan bahwa subsidi dan kompensasi energi tahun ini sudah melonjak 502,4 triliun. Sebab itu, lebih baik dialokasikan untuk belanja pemerintah lain seperti pembangunan infrastruktur. Seperti contohnya pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Pemantang Siantar menuju destinasi wisata prioritas Danau Toba hanya membutuhkan dana 6 triliun. Dengan pembangunan ini, jarak tempuh perjalanan menjadi lebih singkat, kata dia. Pengamat ekonomi politik Universitas Indonesia Faisal Basri juga menyoroti wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Faisal menyebutkan subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh sejumlah kelompok yang terhitung mampu secara ekonomi. Bahkan kata Faisal, BBM bersubsidi turut serta dinikmati para perusahaan sawit hingga mencapai angka triliunan rupiah. Untuk Pertalite 70% dipakai mobil, dari 70% itu 98% mobil pribadi. Katanya dalam keterangan tertulis Kamis 1 September. Faisal menjelaskan dari sejumlah penelitian tercatat subsidi BBM banyak dinikmati kalangan kelompok ekonomi mapan. Ia menafsirkan sebanyak 80% BBM bersubsidi digunakan oleh kalangan masyarakat yang tercatat kelompok ekonomi mapan. Bila mengacu pernyataan Kementerian Keuangan bahwa subsidi BBM mencapai 502 triliun per tahun, maka orang kaya Indonesia menghabiskan 400 triliun subsidi BBM. Katanya. Faisal Basri mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi adalah fenomena global dan hampir terjadi di semua negara. Menurutnya BBM di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan di sejumlah negara miskin dan negara produsen besar minyak. Harga di Indonesia lebih murah dibandingkan Arab Saudi, ujarnya dalam diskusi bertajuk subsidi untuk siapa? Menelaah efektivitas penggunaan uang rakyat dikutip 3 September 2022. Faisal mengatakan harga BBM bersubsidi di Indonesia amat jauh dari harga keekonomiannya. Subsidi solar lebih dari 10.000 per liter dan Pertalite 7.100 per liter. Berapapun kuota BBM bersubsidi tidak akan pernah cukup, gunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat, ujarnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhut Sinaga menyatakan konsumsi BBM bersubsidi harus dikendalikan. Jika tidak, maka subsidi energi bisa bertambah hampir 200 triliun 2022. Kini subsidi energi 502 triliun dan akan menjadi 698 triliun jika kuota BBM bersubsidi ditambah. APBN harus diselamatkan demi kepentingan bangsa, kata dia. Diketahui Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani mengatakan anggaran subsidi BBM mengalami kelebihan sebesar 195,6 triliun yang berpotensi dibayarkan pada tahun 2023. Menko mencatat pada 2022 subsidi BBM dan kompensasi akan mencapai 689 triliun atau lebih 195,6 triliun dari yang dianggarkan pemerintah dalam APBN 2022 senilai 502,4 triliun. Ini yang akan mempersempit ruangan tahun anggaran 2022. Oleh karena itu, kami menyimak dan melihat pandangan fraksi mengenai bagaimana menyikapi sebuah belanja shock absorber yang begitu besar, kata Sri Mulyani yang dikutip dari tvnews.com yang tayang pada Selasa 30 Agustus. Pemerintah sendiri telah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Pengumuman kenaikan BBM subsidi disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang satu meja dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta yang disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden. Sabtu 3 September 2022.
Tambah hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang juga duduk dalam satu meja dengan Presiden. Kini harga BBM subsidi mulai tanggal 3 September pukul 14.30 waktu Indonesia Barat jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.